Hai, apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat semua. Di sesi ini saya mau melanjutkan video kedua kita tentang beberapa hal yang digunakan bagi PPIC dan mungkin bisa bermanfaat bagi orang yang mungkin sering menggunakan Excel sebagai alat kerjanya. Oke, di video pertama kita sudah ngebahas sum if as, average if, dan average if as. Yang belum nonton mungkin bisa lihat dari channel ini karena videonya juga baru 2. Oke, kita lanjut ke penggunaan VLOOK, HLOOK, index, dan match. Sebenarnya ini mirip-mirip ya, tapi nanti HLOOK, VLOOK, index, match ini sebenarnya satu rumus yang bisa dikombin untuk memudahkan seseorang mengcopy sebuah data yang nantinya bisa secara otomatis keluar tuh datanya, misalnya kodenya A, nanti nama kode A itu apa sih gitu, atau kode A itu apa sih, beratnya berapa gitu, biasanya di data seperti itu. Oke, biar tidak berpanjang-panjang saya akan lanjutkan. Seperti ini, di sini saya sudah sediakan data. Kebetulan misalnya ini nama produk dan kode barang ya. Lalu di sini ada berat bahan yang dipakai atau berat per karton mungkin. Ya, di sini saya menggunakan berat per karton. Misalnya kita mau tahu misalnya nanti muatan satu mobil itu berapa. Misalnya 1000 kacang atom beratnya jadi 12 dikali 1000 gitu misalnya. Tapi kalau ada yang mau menggunakan data lain, ya itu sih bebas saja. Karena ini saya cuma sedikit untuk kita belajar saja. Kalau mau diganti jadi kuaci, boleh diganti jadi sosis, boleh diganti jadi mungkin kapas, boleh. Itu mah yang mungkin sesuai dengan tempat kalian saja. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu. Kita mulai. Seperti ini. Di sini saya menggunakan VLOOK, HLOOK, index, dan match. Apa sih bedanya ini? Dan kebetulan di bawahnya sudah saya kasih contoh nih. Ada satu baris. Saya gambarkan seperti ini. Dan saya jelaskan ini ada berat karton terus copy pada urut ke. Nah, sini saya mau menjelaskan seperti ini fungsinya. VLOOK ini adalah melakukan pengkopian data pada area tertentu. Contoh di sini AA1, kode AA1 jika dia menggunakan VLOOK bisa keluar 12 atau berat per kartonnya 12. Tapi secara otomatis. Misalnya saya buat seperti ini. AA2, maka dia akan keluar 13. Tapi yang lain tidak berubah ya, karena ini beda. Oke. AA1 dia balik ke 12. Nah, jadi VLOOK ini fungsinya seperti ini. Misalnya ada sebuah data kita itu hanya mau inputan modelnya misalnya hanya hafal kode, nggak mau ngetik namanya, nggak mau ngetik misalnya biarin mempersingkat kerja gitu. Misalnya kita cuma hafal kode AA2. Nah, kita misal ingin di sini keluarnya tulisannya kue kacang. Kan kalau begini nginputnya lama ya. Nah, maka itu nanti di bagian kolom G ini kita pasang rumus namanya VLOOK. Seperti ini. VLOOK up. Nah, seperti biasa ada penjelasannya di sini. Lookup value atau nilai yang akan dicari. Nilai yang akan dicari kan si kode ini. AA2 ini yang letaknya di F5. Seperti ini. Kurang lebihnya. Jadi nilai ini akan dicari pada, jadi titik koma itu kita terjemahin ke bahasa Indonesianya jadi lookup value, nilai yang akan dicari pada
kolom A dideret sampai D seperti itu di kolom keseluruhan ini. Lalu jika sama kolom indeks. Jadi di sini ada kolom indeks. Kolom indeks itu adalah kita mau copy yang nomor berapa. Misalnya kita mau tadi kan kue kacang, tandanya kolom 2. Jadi kolom indeksnya kedua. Kolom satunya berapa? A, kolom 2-nya B, kolom 3-nya C, kolom 4-nya D. Jadi VLOOKUP nilai yang akan dicari, lalu kolom yang tempat pencariannya. Ingat, karena ini kode, kita harus ngambilnya dari A. Kalau dia di sini kalian mau nulis nama, jadi mulainya dari B ke D gitu. Tapi kelemahannya VLOOK nggak bisa lihat dari kanan ke kiri, nggak bisa mengcopy kanan ke kiri. Itu kelemahannya VLOOK, bisanya kiri ke kanan. Jadi dia bisanya kiri ke kanan. Oke? Nah, ini kolom indeksnya karena kita ingin tadi nama yang keluar, maka kolom kedua atau posisi kolom B ini. Ketiknya bukan B, tapi 2. Lalu titik koma, range lookup. Range lookup ini adalah ketepatan data yang diketik. Jadi misalnya AA2 itu nanti nggak tepat ngetiknya. Misalnya nggak sengaja ngetiknya AAA 2, gitu. Nah, dia akan, kita mau yang akurat atau nggak akurat. Jadi di sini ada approximate match sama exact match. Nah, kalau saya sih biasanya menggunakan kata 0 atau true. Jadi dia harus sepenuhnya akurat karena saya nggak mau datanya jadi ngaco atau suka error lah. Maka itu saya menggunakan 0 atau bisa klik yang true-nya di sini, true, atau ketik true, gini juga boleh. Tapi kalau saya biasanya mempersingkat aja, ketiknya 0. Lalu tutup kurung, maka enter. Maka nama kue kacang itu akan keluar. Benar tidak sih? A2 itu si kue kacang. Misalnya AA1, maka yang keluar kacang atom. Misalnya AA7, yang keluar kacang, salah ketik kan? Kacang rasa green tea, misalnya seperti itu. Itulah fungsi VLOOKUP. Nah, gimana kalau misalnya saya mau nampilinnya si berat karton? Maka di rumus yang VLOOKUP tadi, di rumus VLOOKUP ini, si berat per karton itu kan ada di kolom 3. Jadi kita rubah si kolom indeksnya, rubah ke 3. Dia akan keluar 15. AA7 keluarnya 15. Misalnya AA3 keluarnya 21. Seperti itu. Mudah kan? Ini untuk mempermudah ketika kalian melakukan inputan. Jadi misalnya inputan kalian tuh lebih sukanya hanya ngetikin kode, karena kalian hafalnya kode, biarin terus namanya akan otomatis keluar. Itu contohnya. Nah, di sini ada juga yang tipenya mengcopy. Kalau VLOOKUP tadi adalah kopinya dari kiri ke kanan. Ingat ya, dari kiri ke kanan, karena berhubung ini kode, jadi mulainya dari B. Kalau kalian ngetiknya nama mulai berhubung ini kode, ketiknya dari A, maaf. Jadi yang disorot dari A ke D. Kalau ini tadi kalian ini pakai nama, otomatis mulainya dari B ke D. Karena ini akan dicari di kolom yang pertamanya. Oke? Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini ada temannya VLOOKUP. Jadi kalau VLOOKUP itu kan vertical lookup atau pencarian secara vertikal. Di sini ada temannya namanya HLOOKUP atau XLOOKUP. Jadi XLOOKUP ini horizontal looking up. Jadi ibarat kata dia nyarinya yang tadinya ngelihatnya ke gini, sekarang ngelihatnya gini. Jadi yang tadinya pengkopiannya adalah seperti ini. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jadi dia bacanya kolom. Kalau HLOOKUP itu bacanya baris. Yang akan di-copy baris karena kan dia horizontal. Horizontal kan yang di-copy 1, 2, 3 kan horizontal. Nah, maka saya kasih contoh seperti ini misalnya.
Saya mau cari data si A3 ini misalnya. Kebetulan A3 ini ada kok posisinya ada di nomor 3, maka rumusnya lookup. Lookup. Lalu dia mulainya kan dari berat karton nih ya. Jadi sebagai acuan. Berat karton kita pilih yang di sini yang dilihat yaitu H2. Lalu kita blok ke bawah nih yang dibutuhin, atau langsung saja blok tulisan C gini juga bisa, karena yang penting kan dia ngelihatnya di dalam satu kolom yang akan di copy barisnya. Jadi dia lihatnya satu kolom, yang di copy barisnya. Kalau VLOOKUP yang dia lihatnya kolom, lihatnya baris, yang di copy kolomnya. Nah seperti ini. Lalu hampir sama nih, lookup value table. Jadi lihat nilai value tertentu pada kolom ini, kolom berat. Ini kan lihat nilai berat per karton di kolom C. Lalu row index. Jadi dia minta row indexnya. Jadi dia minta barisnya yang mau dikopikan. Misalnya di sini kan AA3 itu ada di baris ketiga. Ini baris ketiga. Maka kita ketik 3. Lalu 0. Titik koma 0. Maka dia akan mengkopikan 13. Oh maaf. Ini kan baris ketiga. Hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4. Jadi baris keempat. Maaf, saya salah. Barisnya keempat. Seperti ini. Nah, pas dia 21. Jadi dia mengkopinya mulai dari tulisan berat per karton. Jadi ini ada yang kolom ke-1, baris ke-1-nya. Kan tadi dia minta row index nih, seperti ini. Ada tulisan row index. Nah, row index itu dia mulainya bacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa dia bacanya mulai dari sini sebagai 1? Karena kita ngelihat value yang dicarinya adalah berat per karton. Oke? Berat per karton. Kalau saya sendiri sih selama ini lebih suka menggunakan VLOOK, karena data untuk ke bawah itu umumnya jarang sekali, karena rata-rata sih orang ngetik lebih sukanya bukan ke arah kanan. Kalau ke kanan itu makin kategori, kalau ke bawah itu makin inputan tuh rata-rata ke bawah. Cuma kadang bisa dimanfaatin. Nantinya akan dimanfaatin ketika saya jelaskan ketika di pembuatan laporan seperti ini. Di materi yang terakhir nanti saya jelaskan manfaatnya VLOOK. Tapi umumnya sih saya lebih suka gunain VLOOK. Tapi kalau kalian mau coba-coba nggak apa-apa. Jadi bedanya VLOOK itu mengcopy data dari data yang sama dengan sebuah nilai, dia bacanya ke kanan. Kalau VLOOK itu bacanya dari atas ke bawah. Itu bedanya. Oke. Semoga sampai di sini bisa dimengerti lah ya. Ya, misalnya VLOOK-nya di sini misalnya saya berat isinya saya rubah jadi 12 nih. Maka yang ini akan berubah dia. Kalau 12 itu seharusnya 22 hasilnya. Sebentar. Oh, dia tidak temukan karena dia mulainya dari C. Kalau kita turunin baru dia baca. Itu kan 22. Kalau kita turunin dia posisinya. Nah, itulah makanya VLOOK itu agak lebih ribet dibandingin VLOOK secara penggunaannya. Oke. Nah, apa sih indeks? Nah, indeks ini kalian jika mau mengcopy sebuah data tapi sudah tahu lokasinya di mana. Misalnya ya, ini kan udah tahu nih kolom C, dan mau yang di copy yang mana? Kolom D nomor 4. Jadi maunya C dan 4. Otomatis nanti maunya didapatnya di 21 ini.
Tapi kalian sudah tepat, posisinya udah tahu. Misalnya mau mengcopy kolom itu saja, gitu misalnya. Nah, kita bisa menggunakan index seperti ini. Index, tadi kita lihat ya, maka kan kolomnya di blok dulu semuanya. Datanya di blok dulu semuanya, seperti ini. Atau begini juga boleh. Atau D, seperti ini. Lalu dia minta, yang diminta itu row, kolom keberapa? Maaf, baris keberapa? Baris keberapa? Tadi kita misalnya maunya baris keempat nih. Nih baris keempat, ya kan? Kita ketik aja 4. Lalu titik koma, dia nanya lagi, kolom keberapa? Nah, kolom keberapa itu misalnya kita mau kolom ketiga. A, B, C. Biarin dapatnya berat. Maka kita ketik 3. Lalu kita tutup kurung dan enter. Dia akan keluar 21. Kok bisa 21? Karena tadi kan kalau kita lihat kolom keempat, baris keempat, kolom ketiga. Baris keempat ketemu kolom ketiga. Pertemuannya di sini kan. Maka dia akan copy si 21. Itulah indeks. Jadi indeks itu kita bisa gunakan nanti untuk mengcopy data yang sudah pasti lokasinya di mana. Ya, mungkin sementara ini belum kelihatan fungsinya. Tapi sebenarnya nanti indeks ini bisa digabungin sama si match. Bisa juga digabungin ke hello, biarin nemu akuratnya, karena posisinya nggak pas atau nggak pasti. Nah, tadi contoh ya, saya kasih contoh. VLOOK tadi punya kelemahan. Dia itu bisanya bacanya dari kiri ke kanan. Ketika saya ketik kacang atom, dia nggak akan bisa copy ke kiri. Mau nggak mau kode ini harus dipindahin ke depannya. Seperti ini. Ketika saya misalnya maunya berupa data. Nah, seperti ini. Baru saya ketik nama, bisa keluarnya kode. Sedangkan kalau misalnya datanya bolak-balik, dia nggak bisa. Itulah kelemahannya VLOOK dan HELOOK. Tapi, indeks ini bisa dipakai nanti untuk fungsi itu. Nah, akan saya jelaskan di pembahasan yang di sini, materi combine formula, di mana VLOOK, index, dan else, dan lain-lainnya itu bisa digabung untuk memanggil data yang tidak pasti lokasinya di mana. Kalau VLOOK kan udah pasti nih, kan ngambilnya dari, kalau kode ngambilnya dari A, kalau nama ngambilnya dari B, gitu kan. Nah, sementara ini saya jelaskan dasarnya saja dulu. Jadi si indeks ini mengcopy lokasi yang sudah pasti. Misalnya yang tadi saya bilang, misalnya dia adanya di baris keempat, kolom ketiga. Baris keempat, kolom ketiga. Ketemulah di sini. Kalau kita tulis di sini misalnya barisnya 5, otomatis ketemu juga barisnya yang kelima. Baris kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini baris kelima, kolom ke C, 22 keluarnya. Benar kan? Sama juga ya. Begitulah. Itu gunanya indeks. Nah, gunanya match kita untuk tahu posisi urutan keberapa. Nah, ini nanti perannya match ini untuk bikin indeks ini bisa ngebaca itu penting banget, sama VLOOK ini untuk mencari. Match ini perannya nanti paling penting sebagai automatic pencarian. Kalau VLOOK kan kita harus tentuin juga tadi barisnya keberapa, kolom keberapa, kolom ketiga kah, kolom kedua kah. Apalagi kalau ketika tentatif itu pasti nanti kita masa tiap hari, tiap laporan harus yang sekarang ngambil yang ketiga, besok ngambil keempat, kan susah. Nah, nanti saya jelaskan di next trainingnya lah ya, next penjelasan di pembahasan materi berikutnya nanti di combine formula. Oke, si match itu fungsinya untuk melihat urutan keberapa. Contoh seperti ini, match. Nah, dia nanya look up value. Nah, look up value ini nilai yang mana yang akan dicari urutannya. Misalnya kita cari di sini kode AA3. Lalu look up array.
lookup array di mana dia mau dicarinya, misalnya di sini. Oke. Lalu dia mirip seperti yang tadi, dia maunya mana, less than, greater than, dan exact match. Nah, kalau saya lebih sering gunain exact match, jadi akurat banget. Kalau less than itu kadang slip-slip dikit boleh, kalau greater than itu misalnya dia kurang 2 huruf boleh gitu, jadi bacanya suka jadi aneh. Kalau saya lebih suka menggunakan kata nol atau exact match, jadi benar-benar tepat. Contohnya seperti ini. Jadi rumusnya tadi kalau saya ulang, area yang akan dicari nilai yang akan dicari pada area yang akan dicari, dan pastikan itu tepat. Itu bahasa Indonesianya. Oke. Maka kalau kita enter, dia akan keluar nomor 4. Kok nomor 4? Karena A3 di sini adalah urutan baris keempat. 1, 2, 3, dan 4. Misalnya ini kita rubah ke A8. Dia pindah ke 9. Kita cek ya. Nih, di bawahnya ada tulisan count ke 9, pojok kanan. Atau kalau kita hitung manual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Nah, ini nanti perannya banyak banget, match itu. Match ini akan bisa diambil, kita gabungkan untuk menemukan nilai si ini tadi, kolom indeks yang ada bercentang biru garis bawah ini ya. Itu penting banget nextnya. Jadi kita bisa selipkan match di dalam itu. Tapi pembahasannya akan saya lanjutkan ke video berikutnya nanti, setelah kita mengetahui dulu setiap fungsi rumus ini. Oke. Kembali ke kesimpulan. Kalau kita ambil kesimpulan, maka VLOOK itu fungsinya adalah kita ingin mengkopikan sebuah data yang ada di posisi kanannya data utama, atau misalnya kode A3 saya mau ngopi yang kanannya kacang goreng atau beratnya atau satuannya. Oke, kalau VLOOKUP kita mau copy data utama, data pada baris tertentu dimulai dari data utama, misalnya berat karton nih ya, pada kolom C, misalnya baris ke-1-nya berat utama ini, baris keduanya ini, baris ketiganya ini, dia otomatis akan ngopi sendiri ke sana. Oke. Nah, kalau indeks mengcopy sebuah data yang sudah tepat koordinatnya, misalnya posisinya di kolom ketiga atau kolom keempat atau kolom kedua dengan baris tertentu, misalnya baris ke-5 gitu. Misalnya kacang telur nih, otomatis kolom kedua baris ke-5. Itu fungsi indeks. Dan sedangkan match itu untuk menemukan urutan sebuah data pada area data, lalu diketikkan nomor urutnya. Contohnya misalnya di kodenya AA8, kita cari di tempat kode, dan dia akan menghitung urutan keberapa dia kebacanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan keluarlah nomor 9, urutan ke-9. Ini kan ada ke-9. Oke. Seperti itu dulu sementara tentang penggunaan VLOOKUP, HLOOKUP, dan indeks serta match. Untuk pembuatan laporan, saya harapkan untuk pemahaman VLOOKUP, HLOOKUP, indeks, dan match ini sangat penting banget. Karena ini nanti untuk kaum PPSC bisa dipakai ketika untuk menggunakan hitungan kebutuhan bahan baku dan lain-lainnya. Kita bisa gunain ini banget nantinya. Untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.